Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaniko Madi dari Prodi Sistem Informasi. Eh, di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tugas 2 pemrograman berbasis web, yaitu tentang Vue.js. Nah, di sini tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktikum kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js. Nah, sebenarnya tugas dua ini hampir-hampir mirip seperti tugas pertama. Mungkin kita langsung saja ke Vue.js-nya. Di sini hmm, data saya menggunakan tugas 2, kemudian untuk pemrogramannya ini yaitu ada ada data bahan ajar. Nah, data bahan ajar ini dari eh, tugasnya dari sini, dari e-learning. Nah, ini yang diberikan oleh dosen. Kemudian skripnya ini. Oke. Oke. Kemudian buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Halaman stok bahan ajar. Ini kode mata kuliah. Nah, ini datanya ada di stok bahan ajar. Nah, ini stok bahan ajarnya. Kemudian di sini ada data bahan ajar, mengambil dari data bahan ajar ini, yang ini. Kemudian ada data untuk from tambahan stok. Nah, ini data tambahan stok yang tadi disuruh buat. Ada kode, judul, kategori, PBJ, lokasi, dan harga stok, dan catatan. Nah, ini ada di sini. Nah, ini udah kita buat untuk kategorinya. Kemudian sorry. Ya, kemudian pengerjaannya ada di sini, add item. Nah, ini lalu terdapat fitur untuk mengedit stok. Oke, terdapat fitur ini. Nah, ini untuk data item delete. Oke, langsung saja kita coba untuk di run. Oke, kita coba masukkan email. Diana. Oke, kita sudah berhasil login. Ya, di sini selamat sore, karena kita jam 15.35. Informasi bahan ajarnya ini. Nah, ini lokasi bahan ajarnya, ada value PBJ-nya, kemudian ini kategorinya, ada status aman menipis, aman menipis. Nah, ini saya buatkan kalau misalkan di bawah 10, jadi kategorinya menipis. Nah, ini kalau kita
kategorinya kita buat yang ini ganti 9 misalkan. Ini jadi menipis. Oke, itu. Kemudian kita lihat lagi tugasnya. Terdapat fitur untuk mengedit stok. Nah, tadi sudah fitur untuk mengedit stoknya. Ini fitur mengedit stok. Nah, ini kalau misalkan kita kasih, kalau 9 kan menipis, kita kasih 15, stoknya jadi aman. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Filter data stok. Nah, filter ini maksudnya ini filter data stok. Nah, ini kalau misalkan kita klik yang menipis mana, nah 72 kalau kita hapus. Kalau misalkan kita jadi 8 misalkan karena stoknya juga menipis juga, jadi ya di sini 8 tetap menipis. Oke, ya, jadi tampilannya seperti itu. Kemudian terdapat file, terdapat ya, terdapat fitur stok berdasarkan UT daerah, pilihan daerah UT daerah dengan dan daftar setiap UT daerah PBJ kategori mata kuliah. Oke, terdapat fitur yang hanya menampilkan jumlah stok quality. Ya, ini tadi ya, menampilkan jumlah stok kuantitinya ini. Oke, sudah. Kemudian untuk filternya ini, nah ini judul, kalau berdasarkan judul ada abjad, kemudian jumlah ini, kemudian harga. Nah, untuk codingannya ini stok ini. Nah, ini ya, ada itemnya PBJ ini. Oke, kemudian eh, oke, kemudian ini tadi sudah filter menulis status dari stok bahan ajar, memberikan status aman. Nah, ini kalau misalkan statusnya kurang dari 10 itu kok 0, kalau kita 0 kosong, kalau misalkan di bawah 10 itu statusnya menipis. Nih, ini semuanya ada di sini di stok app. Kemudian coba kita untuk menambahkan modul. Oke, coba kita tambahkan modul. Kita pilih dulu. Oke, saya coba menambahkan bahan aja. Kalau misalkan kodenya, misalkan kita buatkan apa ya, buku jaringan. Oh, 01 judulnya dasar kategorinya itu mapel wajib.
kemudian PBD-nya kita Jakarta, lokasinya 12, harga misalkan 85.000, jumlahnya stoknya 10, isi 2025, simpan. Oke, berhasil. Ini yang kita tambahkan dengan nama, karena stoknya 10 jadi aman ya. Kalau misalkan kita rubah ke 9, statusnya ya menipis. Kemudian kalau kita pilih tampilan stok menipis, ya dia masuk dalam jajaran stok menipis. Tuh. Kemudian dan ini untuk harga. Kalau kita mau kita edit lagi, misalkan 7, misalkan. Kalau misalkan kita jumlahnya kita buatkan kosong, ya dia statusnya ya kosong. Oke, itu saja. Kita coba lanjut. Kemudian tracking delivery order DO. Oke, halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar. Oke, kita cek trackingnya. Nah, ini tracking, nah, tracking DO, nomor DO. Jadi kalau misalkan namanya kita dibuatkan manual ya. Jadi kita tambahkan tracking pengiriman. Nah, misalkan ini kan sudah ada daftar tracking itu 001 atas nama Marina. Kita kita coba auto tambahkan saya nama misalkan ini. Sebelum pilih ekspedisinya misalkan 2 hari, kemudian mapelnya misalkan IPA, tanggal pengiriman kita buatkan tanggal pengiriman misalkan besok di tanggal 2. Oke, kemudian setelah kita tambahkan DO, oke, data berhasil disimpan dengan nomor DO 2025-002 karena 001 sudah dipakai. Nah, oke, udah masuk. Nih, kalau misalkan kita tambahkan lagi tracking pengirimannya, tambah DO-nya, nip line, ya kita akan berturutnya sampai 3, 4, 5 gitu. Untuk sintaknya ada di sini. Nah, ini tag ini. Oke, tag. Oke, kemudian ya sudah. Nah, ini sudah, ini sudah. Nah, ini untuk struktur proyeknya tugas 2, terserah apa. Kalau saya buatkan tugas 2, kemudian di ini folder JS, ada di folder JS, ini folder JS, data JS, data bahan ajar, script. Nah, ini data. Oke, kemudian ini untuk dashboard, ada indeks, ada login, ada stok. Nah, gitu. Hmm, ya. Oke, untuk tugas 2 mungkin cukup sampai di sini saja. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Jika eh, dalam penyampaian tugas saya masih banyak kekurangan, cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.